Sempit. Bagaimana sempit? Saya masih ingat Pak, dulu beberapa tahun yang lalu lah, saya kebetulan sekretaris umum MUI Kota Bandar Lampung waktu itu. Ya. Jadi Pak Wali Kota waktu itu masih Pak Harto, minta rekomendasi daripada MUI. Ya, persetujuanlah untuk menutup lokalisasi Panjang. Karena di Panjang itu ya tempat lokalisasi WTS. Ya. Sekarang kan WTS sudah nggak ada, Pak, yang ada PSK. Lalu kita berikan rekomendasi ya dari MUI setuju untuk ditutup. Akhirnya DPR pun, DPRD itu menyetujui untuk ditutup. Akhirnya oleh Pak Wali waktu itu ditutuplah lokalisasi Panjang. Nah, begitu sudah ditutup, ya udah, para germonya, WTS-nya sudah nggak boleh lagi tempat di situ. Berapa hari kemudian demo Pak di depan kantor wali kota. Jadi kumpullah para WTS-nya, kumpullah germonya situ demo, minta dibuka lagi. Oleh Pak Wali ketika itu melalui keserahannya mengadakan rapat. Ya, kebetulan saya hadir dari MUI waktu itu. Kemudian dari utusan mereka, dari germonya ada, dari WTS-nya ada, kemudian dari pihak pemerintahan ada. Kami rapat. Kita bertahan untuk tidak dibuka lagi dari MUI. Pemerintah pun setuju tidak dibuka lagi. Akhirnya nunjuklah instruksi di antara WTS itu. Pak, minta tolong betul Pak dibuka lagi. Kami ini nggak punya pekerjaan lain selain itulah kerja kami. Astagfirullahaladzim. Sempit pikiran, sempit hati. Nggak ada pekerjaan lain, cuma itulah pekerjaannya. La ilaha illallah. Nah ini, nah kalau sudah berpaling dari ajaran Allah, maka Allah berikan kesempitan hidup di dunia. Nah ini yang lucunya begitu, sudahlah merasa kita memang miskin harta, jauh pula dari Allah, sudah. Perintahnya tidak dilaksanakan, larangannya malah dikerjakan, suruh sholat nggak mau sholat, nggak ada ketenangan. Nah, tinggal kita pilih yang tiga ini, Pak. Jadi Allah sudah memberikan informasi dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takwa kepada Allah, aku beri jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku berikan rezeki kepadanya yang tak diduga-duga. Masya Allah. Maka saya bilang beberapa bulan yang lalu, nggak usah banyak harta, nggak usah berat ya, tetapi apa yang dimaukan ada, gitu aja. Duitnya nggak kelihatan banyak, cuman apa dimaukan ada. Kepingin beli mobil ada, kepingin bikin rumah ada, kepingin ke Mekah naik haji ada, itu aja lah. Ya, nggak usah dipamerkan duitnya banyak, enggak, cuman apa dimaukan ada. Gitu. Sebab kalau memang tulisan kepalanya kaya, Pak, tetap kaya itulah. Kalau memang bagian kita nggak akan kaya, ya enggak. Kan ada ceritanya dulu. Seorang sahabat yang kaya raya, banyak duitnya. Nah, lalu Rasulullah SAW menyampaikan, nanti di akhirat yang pertama itu masuk surga orang miskin, karena nggak banyak pertanyaannya. Kalau orang kaya belakangan, karena banyak yang mau ditanya. Jadi sahabat yang kaya tadi mikir, ya Allah, kalau begitu saya ini belakangan masuk surga nanti. Duit saya banyak, harta saya banyak, belakangan. Ini kawan-kawan yang nggak punya harta duluan masuk surga. Gimana caranya supaya saya duluan juga lah masuk surga? Nggak mau sebelakangan. Dijualnya Pak semua hartanya itu. Semua hartanya dijual.
dijadikan duit semua. Lalu di kota Madinah waktu itu terjadilah buah kurma itu busuk semua, Pak. Sehingga nggak laku dijual, paling-paling kalaupun laku separuh harga. Itu kan kalau laku pula. Ya, banyak kurma-kurma yang nggak laku dijual karena pada saat itu busuk semua, semua buah kurma pada musim itu busuk semua. Nah, oleh orang tadi dibelilah kurma busuk itu tadi dengan tujuan menghabiskan duitnya. Biarlah kurma busuk disimpan di gudang, nggak usah dijual. Biar saya jadi miskin katanya. Diborong semua kurma-kurma busuk itu, habislah duitnya untuk membeli kurma busuk itu. Kurma busuk disimpan di gudang, dibiarin berbulan-bulan di situ. Nah, alhamdulillah udah jadi orang miskin, nggak punya duit. Nah, beberapa bulan kemudian ternyata di Yaman itu terjangkit penyakit menular. Sudah banyak dokter dipanggil untuk mengobat, nggak ada yang sembuh. Sampai dokter angkat tangan, kami nggak sanggup. Lalu oleh orang pintar, tabib menyarankan, ini penyakitnya ini obatnya kurma busuk. Nggak ada obat yang lain selain kurma busuk itulah. Oleh rajanya diperintahkanlah anak buahnya mencari kurma busuk untuk mengobati penyakit yang menjalar di rakyatnya itu. Ini sudah menjalar ke rakyat itu. Ya, penyakit-penyakit itu sudah menyebar. Ya, kata tabib nggak ada obat kecuali kurma busuk. Menyebarlah anak buah si raja tadi mencari kurma busuk. Ketemulah sahabat itu. Pak, benar Bapak punya kurma busuk, ada di gudang. Kenapa? Di kampung kami, negeri kami sedang menjalar penyakit menular. Kata yang ahlinya itu nggak ada obat kecuali kurma busuk. Biarlah kami beli aja kurma busuk Bapak itu, terserah harganya berapa. Ya, balik modal aja kata sahabat ini tadi. Oleh raja, kalau sahabat tadi belinya 2 kali lipat. Harga normalnya misalnya 25.000 per kilo, dibelinya sampai 50.000. Kalau harga normalnya 50, dibelinya 100.000. 2 kali lipat dari harga normal. Oleh raja dibeli 4 kali lipat. Masya Allah. Harga normal 50, dibeli kawan ini tadi, sahabat itu tadi 100.000, dibeli sampai 4 kali lipat dari modal dia. Jadi kalau dia modalnya 100.000, dia beli 400.000 sekilo. Akhirnya diborong semua kurma itu, Pak, kurma busuk itu untuk obat rakyat itu. Jadi kaya lagi, Pak sahabat. Ini kalau memang tulisan kepalanya mau menjadi kaya itulah, Pak. Kalau memang nggak kebagian kita jadi orang kaya, Pak, biar usaha pagi sore siang malam enggak jadi kaya kan? Ya. Nah, jadi oleh karena itu artinya begitu Allah sudah menjelaskan siapa orang bertakwa kepadaku, kata Allah, aku berikan kepada jalan keluar dari kesulitannya, aku berikan rezeki yang tak diduga-duga. Satu. Yang kedua, siapa orang yang melupakan ajaranku, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Siapa orang yang telah melupakan ajaranku, bukan lupa, Pak, seolah-olah enggak tahu korupsi itu haram, cuma seolah-olah enggak tahu gitu. Nah, ketika mereka sudah melupakan ajaranku, kata Allah, aku buka apa yang dia maukan. Sampai dia berpoya-poya dengan hasil yang dia dapatkan, kami ambil seketika. Satu. Yang kedua, yang ketiga, ketika mereka sudah berpaling dari ajaranku, waman a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari ajaranku, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit di dunia. Sempit harta, sempit pikiran, sempit hati. Sebentar-sebentar marah, sempit hatinya. Pikirannya nggak kebuka. Mau ngerjain apa nggak kebuka.
hartanya juga nggak kebuka. Sempit pikiran, sempit hati, sempit harta, segala sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kami bangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi itu tinggal kita pilih. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, silahkan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silahkan kalian berbuat jahat, maksiat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Kalau memang sanggup silahkan aja. Nanti direndam, dikukus, digoreng, digantung. Ya, terserah. Ya. Nah, kita ingin keselamatan dunia dan akhirat. Supaya kita selamat, kembalilah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin.